Assalamualaikum friends, apa kabar hari ini? Oke, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan sama Allah kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjumlahkan pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa pecahan itu memiliki 4 bentuk. Miss Esi ingatkan kembali ya. Ada pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajarnya, Miss, pecahan yang mana yang akan dijumlahkan? Semua bentuk pecahan. Miss Esi berikan contoh ya. Oke, nomor 1. Misalnya Miss Esi punya contoh 1/2 ditambah dengan 2/4. Oke, di sini Miss Ais punya pecahan yang satu, penyebutnya adalah 2. Pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 4. Kunci dari penjumlahan pecahan adalah kalian harus menyamakan penyebutnya. 2 dan 4 sama atau berbeda? Berbeda ya. Oke, jadi kita samakan dulu. Caranya gimana, Miss? Caranya kalian lihat penyebut terbesar. Di sini penyebut terbesar 2 atau 4? 4, betul sekali. 4-nya bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa. Kalau bisa dibagi 2, berarti penyebut terbesar itu akan menjadi penyebut yang baru. 4 ditambahkan dengan 4. Nah, 2 supaya jadi 4, jadi lebih besar kan? Diapain supaya jadi lebih besar? Dikali, betul. Dikali berapa? 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Berikutnya 4 supaya jadi 4 dikali berapa? Tetap ya angkanya, jadi dikalikan 1. Dikali 1 dikali 1. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2. Kalau penyebutnya sudah sama, maka baru kita langsung jumlahkan. 2/4 ditambah 2/4. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 2 tambah 2, 4/4. Ingat harus dalam bentuk paling sederhana. 4/4 sudah paling sederhana? Belum, masih bisa kita kecilkan lagi. Sama-sama dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 1/1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Paham? Oke, selanjutnya Miss Ais berikan contoh yang lain ya, Kak. Miss, kalau bentuk pecahannya berbeda gimana? Misalnya Miss Ais punya persen. Miss Ais punya angkanya 8%. Ditambah dengan pecahan biasa, pecahannya 3/10. Nah, untuk ini ada syarat lain, kalian harus menjumlahkan, bentuknya harus sama dulu. Jika bentuknya berbeda, maka kita samakan dulu bentuknya. 8%, yang ini pecahan, mau kemana bentuknya yang sama? Betul, saya sarankan untuk diubah dulu ke pecahan biasa. 8%, berapa? Betul, 8/100. Ditambah dengan 3/10. Bentuknya sudah sama? Iya, yang ini sudah pecahan biasa, ini juga sudah pecahan biasa. Berikutnya baru kita masuk ke syarat yang kedua. Samakan penyebutnya. 100 dan 10 sudah sama penyebutnya? Belum. Jadi kita samakan. Ingat tadi untuk menyamakan penyebut, lihat penyebut terbesar. Ada angka 100 dan 10. Yang terbesar yang mana? Yang 100. Kira-kira 100 bisa nggak dibagi 10? Bisa, maka 100 akan menjadi penyebut yang baru. 100 ditambah dengan 100. 100 supaya jadi 100 dikali berapa? 1. Dikali 1, dikali 1. 8 dikali 1. 8. Selanjutnya 10 supaya jadi 100 dikalikan angka berapa? 10, betul. Kita kali 10, maka pembilang juga harus dikali 10. 3 kali 10 hasilnya 30. Nah, ketika penyebutnya sudah sama besar, kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 30, hasilnya 38/100. Sudah selesai sampai sini? Belum, karena kita harus ubah dalam bentuk paling sederhana. Sama-sama dibagi berapa? Karena bilangan genap kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, kita bagi 2. Hasilnya jadi 19/50. Masih bisa diperkecil?
Nggak bisa, berarti sudah selesai di sini jawabannya. Oke, saya selanjutkan. Misalnya saya akan berikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita ada pecahan apa tadi? Pecahan biasa sudah, pecahan persen sudah. Misalnya semua coba kasih contoh yang pecahan campuran sama pecahan desimal. Kayak misalnya punya pecahan campuran 2/1/4. Kita tambahkan dengan desimal ya. Misalnya mau berapa angka Miss? Aku mau 2,5 boleh. 2,5. Oke, tadi Miss Ais bilang ingat harus dalam bentuk yang sama dulu. Yang satu pecahan campuran, yang satu pecahan desimal. Bentuknya berbeda. Kita samakan dulu bentuknya. Kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Masih ingat nggak cara ngubahnya? Penyebut dikali bilangan bulat ditambahkan dengan pembilang. 4 kali 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? Betul, 9/4. Kita tambahkan 2,5 diubah jadi pecahan biasa. Jadi berapa? Betul, 25/10. Selanjutnya kita akan menjumlahkan. Bisa langsung dijumlahin atau enggak? Enggak bisa, jadi kita samakan dulu nih penyebutnya. Yang satu 4, yang satu 10. Caranya gimana? Kita lihat penyebut terbesar. Penyebut terbesarnya 10. Bisa dibagi 4 atau tidak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti kita akan cari kelipatannya. Setelah 10, kelipatan dari 10, 20. 20 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Maka penyebut yang baru adalah 20. Sini jadi 20. Sini juga jadi 20. Oke. Kita cari dulu ya. 4 dikali berapa supaya jadi 20? Kali 5. Penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga kali 5. 9 dikali 5 berapa hasilnya? 45, betul. Berikutnya 10. Supaya jadi 20 diapain? Dikali 2, pintar. Penyebut kali 2, pembilang juga kali 2. 25 kali 2, 50. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. 45 ditambah 50, hasilnya jadi 95/20. Sudah selesai? Kita cek dulu, ini sudah dalam bentuk paling sederhana atau belum. Kalau belum, kita sederhanakan hasilnya. Masih bisa? Oke. Dibagi berapa? Kalau kelipatan 5 bisanya dibagi 5. Kita bagi 5. 95 dibagi 5 berapa hasilnya? 19. 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 19/4. Kalau misalnya Miss aku mau ubah nih jadi pecahan campuran, boleh atau enggak? Boleh. 19/4. Ingat gak cara ngitungnya? Ingat berapa hasilnya? 19 bagi 4 mendekati 4. 16 ya. Sisanya tinggal 3. Berarti jawabannya 4. 3/4. Jadi jawaban yang ini boleh, yang ini juga boleh. Paham? Oke. Miss Ais kasih contoh terakhir ya, yang nomor 4 nih. Miss aku mau pecahan desimal ditambah persen. Oke, kita buat ya. Misalnya pecahan desimalnya 1,23 ditambah. Miss aku mau ditambahnya persennya 62%. Boleh. Miss aku mau bentuknya nggak mau diubah ke desimal, nggak mau diubah ke pecahan biasa. Boleh, aku langsung tahu. Misalnya ini langsung tahu nih, 1,23. Miss 62/100 itu sama dengan 0,62. Mau aku langsung tambahkan boleh? Diubah jadi 0,62. Ada yang masih ingat kenapa bisa jadi 0,62? Oke, ini kita ubah jadi pecahan biasa ya. 62/100. Karena di bawahnya 100, nolnya ada 2, majunya 2 kali. Jadi 0,62. Nah, kalau bentuknya sudah sama-sama desimal, boleh langsung kalian jumlahkan. Caranya seperti penjumlahan biasa. 1,23 ditambah dengan 0,62. Nah, ini syaratnya tanda komanya harus disejajarkan. Baru bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Komanya tinggal diturunin, 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya adalah 1,85. Paham? Oke, alhamdulillah pembelajaran tentang penjumlahan pecahan sudah selesai.
Kalian kalau masih ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.